مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, meskipun tidak secara langsung, melalui virtual, melalui online, dan dimediai oleh teman-teman Ansor Prambon. Tabarakallah teman-teman Ansor dan dengan semua yang ikut menyimak. Semoga mendapatkan lindungan Allah, maghfirah Allah dimanapun panjenengan semua, dimanapun panjenengan berada. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan wa an Abdillah bin Abi Aufa, dari sahabat Abdillah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Hadis ini termaktub dalam kitab Hilyatul Auliya jilid 5. Diceritakan dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, dawuh sapa Abi Abdillah, qala dawuh sapa Rasulullah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh no musaimi utawi turune wong kang poso iku ibadatun ibadah, wa sumtuhu utawi menenge soem iku tasbihun kaitung maca tasbih, wa du'a'uhu utawi dongane soem ngene pangeran iku mustajabun den sembadani, wa amaluhu lan penggaweane soem iku mudha'afun den tikel-tikelaken. Dalam hadis ini sahabat Abdullah bin Abi Aufa menjelaskan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, dan itu sering kita dengar, tapi tidak sampai satu hadis. Maka di sini dilengkapi wasumtuhu tasbihun, diamnya saja, tidak tidur, tidak melakukan amal apapun, yang penting dia diam. Orang berpuasa itu sudah tergolong dia beramal tasbih kepada Allah. Dan doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Maka kita berdoa sebelum menunaikan fatir atau berbuka puasa, itu ada doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan ketika berbuka itu doanya mustajab sekali, karena saat itu kita shaim ke iftar. Dan yang terakhir wa amaluhu mudha'afun, dan perbuatan apapun kebaikan di bulan puasa ini itu ditikel-tikelakan, dilipat gandakan. Kenapa ada keistimewaan puasa yang begitu besar? Karena puasa ini adalah seperti yang termaktub dalam Al-Quran, adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adalah sebuah kurikulum yang kewajibannya mengikut pada kewajiban sebelumnya. Jadi perintah puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada kita orang-orang Islam, tapi orang-orang sebelum Islam pun itu juga diperintahkan untuk berpuasa. Sebenarnya ada hal menarik di sini. Kewajiban puasa itu sebenarnya tidak hanya puasa saja yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Sholat dan zakat itu juga diwajibkan umat-umat sebelum kita. Maka Nabi Isa itu menyatakan, ini Abdullah, saya adalah hamba Allah, wa atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Itu pernyataan Sayyidina Isa. Saya ini adalah hamba Allah yang diberi kitab, dan saya diberikan titel kenabian, dan saya diberkahi dimanapun saya berada. Saya diperintah oleh Allah wa awsani bisolat, dengan sholat, bizakati, dengan zakat, madum tuhaya, selama saya hidup. Artinya tidak hanya puasa yang diwajibkan kepada umat sebelum Islam, sholat dan zakat itu juga, tetapi yang termaktub dalam Al-Quran yang diperintahkan dengan redaksi kama kutiba alal ladzina min qablikum itu hanya puasa. Karena Allah yang memberi isyarat bahwa puasa ini sangat berpengaruh terhadap peradaban manusia. Bagaimana Nabi Adam ketika baru turun dari surga, melewati matahari, saat di surga Nabi Adam itu putih bersih, tampan, karena di surga tidak ada orang jelek. Tapi ketika melewati matahari, beliau hitam legam, susah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana agar secara visual saya bisa indah kembali. Maka Jibril diutus, wahai Adam, turida antab yada badanaka, apakah engkau mengharapkan supaya badan kamu putih kembali? Iya.
Allah memerintahkan kepadamu untuk berpuasa selama 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Kita mengenal dalam Islam itu adalah Ayyamul Bid, puasa hari-hari Bid, supaya badan Nabi Adam. Jadi sejak Nabi Adam sudah ada puasa. Buddha mempunyai hari-hari puasa tanggal 1, 9, 15, dan 20. Yahudi juga selama 40 hari. Nasrani juga. Jadi agama-agama itu pasti melakukan puasa. Namrud saja yang menyembah benda-benda langit, pasukan Namrud pada masa Nabi Ibrahim itu juga melakukan puasa selama 30 hari, padahal tidak menyembah Allah. Karena yakin puasa itu dapat berpengaruh pada peradaban manusia. Kenapa puasa diwajibkan? Puasa secara fikih as-shaim, saum itu adalah al-imsak, menahan. Manusia itu ketika diciptakan, Allah mengutus semua akabirul malaikah. Siapa saja? Semua malaikat yang mempunyai akhiran il itu adalah akabirul malaikah, Jibril, Mikail, Israfil. Sehingga sampai sekarang tugasnya itu adalah relasi Tuhan dengan makhluk. Jibril menurunkan wahyu kepada para nabi, Mikail memberikan rezeki, Israfil meniup nufikha, meniup sur. Kemudian yang terakhir Israel mencabut nyawa manusia. Nah, keempat malaikat ini diutus oleh Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah bumi. Maka karena dia menjadi khalifah bumi, dia harus tercipta dari bumi itu. Karena saya pernah membuat makhluk yang tercipta bukan dari bumi, sehingga tidak bisa menata bumi. Maka ketika saya menciptakan makhluk yang menjadi khalifah bumi, harus tercipta dari bumi. Maka semua tubuh casing Nabi Adam itu sudah jadi, kecuali satu bagian apa? Qalb, hati. Ya Allah, ini sudah semua jasad Nabi Adam yang akan diproduksi pada saat itu bahasanya. Ini sudah jadi semua, tinggal satu bagian yang belum engkau instruksikan, yaitu hati. Nah, untuk hati ini saya khususkan tercipta qit'atun minal jannah, dari potongan surga. Karena hati ini akan menjadi sambungnya aku kepada manusia. Jangan sampai sambungku kepada Adam ini melalui ciptaan dari tanah bumi yang diinjak-injak, harus qit'atun dari surga. Maka hati manusia itu tercipta dari tanah surga. Karena tercipta dari tanah surga, maka manusia itu bermental surgawi. Kenikmatan itu harus secara instan, itu mental surgawi. Dan semua pasti menginginkan kenikmatan secara instan. Tidak berprestasi ingin naik jabatan, tidak bekerja ingin kaya raya, tidak berusaha ingin istri yang banyak dan cantik. Itu adalah fitrah manusia. Nah, mental surga ini kalau ditergesa-gesakan di dunia, maka akan menjadi masiratud dunub, menjadi pusat dosa, wa isyarus syahwat, dan tempat di mana dia akan bermaksiat di situ. Maka harus ditahan. Dengan apa? Dengan imsak, dengan puasa ini, agar nafsu ini tidak terlalu terkoyakkan di dunia. Maka ada akidah, ada kaidah fikih, yaitu ketika kaidah fikih, ketika kamu menginginkan sesuatu yang bukan pada waktunya, maka akan disiksa dengan tidak mendapatkannya. Al-ajalah bil awan wa al-ajalah bil awani uqiba bil hirmani. Jadi ketika sesuatu itu bukan pada waktunya, kok ditergesa-gesakan, maka dia akan tersiksa dengan tidak mendapatkannya ketika pada waktunya. Contoh, warisan, ini dalam fikih. Kalau warisan, bapak jenengan itu belum meninggal, tapi jenengan kesusu ingin mendapatkan warisan, jenengan kemudian mentergesa-gesakan kematian bapak jenengan dengan cara membunuhnya. Maka dalam kitab warisan, kok al-qatil, pembunuh orang yang memiliki warisan, maka meskipun jenengan itu ahli waris, maka mamnu, tidak mendapatkan warisan itu. Itu dalam fikih. Nah, di dunia juga seperti itu. Sesuatu yang sifatnya surgawi itu tidak boleh ditergesa-gesakan. Kalau ditergesa-gesakan, maka di akhirat tidak akan. Maka ada onan-onan kalau dalam ngaji dulu adalah, kalau ning dunia wis ngombe khamr, niku ning akhirat gak oleh khamr. Ning dunia seneng zina niku gak oleh bidadari, oleh rokok tok. Karena ditergesa-gesakan. Maka puasa ini sangat luar biasa untuk peradaban manusia. Karena dunia ini bisa baik, bisa islah, itu karena manusianya, bukan karena dunianya. Maka ada ayat duharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Insyaallah dengan puasa kita tidak menjadi orang yang fasid fil barri wa
bahri. Insya Allah kita menjadi orang yang muslih, muhsin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat muhsin. Insya Allah dengan puasa ini kita insya Allah ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat beliau. Allahumma amin. Mendapatkan kenikmatan beliau di puasa ini. Dan Allah, seperti harapan Allah, semoga kita menjadi hambanya yang la'allakum tattaqun. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat khususnya untuk saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literatur Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah, di mana kita berjamaah di NU, di mana kita berjamaah di NU, di mana kita cari berkah di NU. Rijalul Ansor Majlis Zikir NU, Rijalul Ansor Majlis Zikir NU, Rijalul Ansor Majlis Zikir NU.